Jika bukan Tuhan yang hadir tengah-tengah kami, maka sia-sialah segala perayaan kami hari ini Tuhan. Tetapi karena Engkau sudah terlebih dahulu hadir dan ada di tengah-tengah kami, maka kami percaya Roh-Mu akan bekerja, Engkau akan mengurapi kami, Engkau akan memenuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan kekuatan yang daripadamu, kami bukan saja mendengar firman, tetapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kami menjadi terang dan garam di penghujung zaman ini Tuhan, di mana kebenaran semakin bias, tetapi kami boleh berdiri di atas kebenaran yang sejati, yang menjadi penuntun langkah hidup kami, supaya kami Tuhan menyatakan terang kasih Kristus bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, beracara buat kami, urapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, dan urapi kami semua yang mendengarkan, sebab di dalam satu roh Tuhan, kami boleh dinasehati dan kami boleh diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Saya dari logistik. Oke, puji Tuhan tuh kesempatan yang diberikan oleh tim panitia. Hari ini kita mau membahas tentang kebenaran yang sejati. Ya, saya kasih gambar di situ. Jesus Christ, the absolute truth, ya, ada absolutnya. Nanti kita akan bahas dan kita akan baca ayat yang lebih lengkap dari Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kita melihat apa sih kebenaran itu, Bapak Ibu? Saya catat di sini, nanti kita bahas. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Benar ya? Jadi kebenaran itu adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukungnya, bukti yang real. Nah, ini kita bisa lihat di pengadilan ya. Kalau di pengadilan tuh orang-orang yang menjadi saksi itu disumpah dengan kitab sucinya, semata-mata mengatakan kebenaran gitu ya. Jadi harus ada saksi, harus ada pembuktian, pernyataan, data-data yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi, yang merupakan bukti empiris. Nah, itu yang disebut sebagai sebuah kebenaran. Apa itu yang sejati? Kebenaran yang sejati atau the absolute truth itu sejati, sejajar dengan murni, mutlak, pasti, dan tidak berubah. Nah, kalau kita mau bicara tentang sebuah kebenaran yang sejati, maka kita akan mencari sebuah kebenaran yang murni, mutlak, pasti, dan tidak berubah. Misalnya, ya, nanti kita akan melihat bagaimana kebenaran yang sejati itu mempengaruhi hidup kita. Karena kalau dia mutlak, dia tidak berubah, pasti dia membawa pengaruh dan akan menjadi landasan. Sebaliknya, apa itu kebenaran yang palsu? Emang ada kebenaran yang palsu? Tanya gitu ya. Palsu dong, itu namanya kepalsuan. Nah, saya mau katakan begini, Bapak Ibu, kebenaran yang palsu belum tentu sesungguhnya terjadi, tetapi itu nyata. Misalnya Natal. Natal tanggal benar. Benar. Apakah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Benar? Benar? Tidak ada yang tahu karena tidak dicatat di Alkitab. Segala sesuatu yang tidak ada di Alkitab, kita tidak tahu kepastiannya. Tetapi kenyataannya tanggal 25 Desember dicatat di seluruh kalender internasional dunia sebagai Hari Raya Natal. Tetapi apakah itu benar? Nggak tahu. Itu masih disebut kebenaran yang palsu. Banyak data-data dan semua apologetik ya, yang maksudnya menyatakan bahwa sesungguhnya bukan 25 Desember. Nggak ada yang tahu. Dan kita nggak bisa memperdebatkan sesuatu yang tidak dicatat dalam Alkitab. Artinya tidak menjadi fakta empiris. Karena nggak ada yang lihat, nggak ada yang mencatatnya. Kita hanya lihat beberapa tanda-tandanya. Nah, kita lanjut. Standar kebenaran yang sejati sesungguhnya sudah mulai tergerus. Kenapa begitu? Kebenaran menjadi bias. Kita lihat satu-satu. Yang pertama,
Apa yang menurut kamu benar? Kita lihat ya teori ini ya, yang menjadi kebenaran dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang menurut kamu benar, belum tentu benar buat saya. Benar? Ya, kami pernah pelayanan ke Pontianak nih Bu Susi. Di situ ada tukang bakso yang terkenal, fenomenal, masuk di TV, kita datang tuh dikasih lihat TV orang-orang hebat yang datang, sampai terkenal di Malaysia. Terus kita makan, kok biasa aja ya, enakan bakso Solo gitu ya. Jadi belum tentu kebenaran seperti itu kebenaran buat saya. Banyak tergantung pada selera. Yang kedua, nah ini, banyaknya hoax yang beredar yang merupakan sebuah kebenaran dalam tanda kutip karangan yang disebarluaskan. Kita tahu orang sering ngomong kebohongan yang diceritakan terus-menerus berulang-ulang bisa diterima menjadi sebuah kebenaran. Contoh lagi, ada yang tahu teori Darwin? Ya, kita sekolah semua ya tentang teori Darwin. Dan kita diajarkan, sekalipun dikatakan pada akhirnya sebelum meninggal, Darwin mengakui itu sebuah kesalahan. Tapi udah gak keburu dicatat. Yang dicatat, yang diajarkan berulang-ulang, dikatakan manusia itu evolusi turunan dari kera gitu ya. Dan kita tahu bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita dari sekolah kita diajarkan manusia berbeda dengan binatang karena kita memiliki akal budi. Binatang nggak punya. Dan kalau misalnya kera itu berevolusi, harusnya keranya udah nggak ada. Sekarang kera dan teman-temannya masih banyak. Kemarin yang ke Bali lihat kera nggak ya? Masih banyak ya kera orang.